Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana sih itu kebudayaan Napa Tabe yang terdapat pada suku Pattaya atau sering disebut Tabe, yang dimana saya akan ditemani narasumber saya atas nama Naharudin. Bisa kita ketahui bahwa kebudayaan Napa Tabe itu atau bisa disebut dengan Tabe adalah salah satu bentuk hormat sesama manusia, yang dimana kebudayaan ini sudah melekat di suku Pattaya, dimana nilai yang terkandung di dalam sangat bagus dalam mendidik masyarakat maupun anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Saya atas nama Muhammad Said dengan NIM 20202386020229 dari Prodi Ekonomi Syariah. Ya, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Naharudin SR. Mungkin saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri dan dari mana dia berasal. Ya, saya persilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Naharudin SR, biasa dipanggil Nahar. Saya berasal dari Polewali Mandar, tepat di Desa Waletangga, suku Pattaya. Ya, mungkin langsung saja. Ya, pertanyaan saya di sini, Saudara Nahar, ya, di mana di suku Pattaya itu terdapat budaya lokal yang dinamakan dengan Tabe. Ya, mungkin sedikit pertanyaan saya, apa itu Tabe? Berbicara mengenai budaya Tabe ini merupakan suatu bentuk penghormatan yang kemudian dilakukan oleh orang-orang penduduk. Bahkan kemudian sampai hari ini saya masih melihat itu masih berlaku. Hanya saja sudah mulai minim. Entahlah apa yang kemudian menjadi penyebab sehingga itu masih minim. Namun pada intinya budaya Tabe ini sangat baik sekali untuk kita implementasikan, sangat baik kemudian untuk kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan bentuk untuk menghargai satu sama lain. Dan caranya itu biasanya orang tunduk-tunduk jalan, kemudian tangannya begini, ya, nyamping, kemudian senyum. Ya, pertanyaan kedua saya ini tentang gimana Tabe ini berlaku. Sebetulnya kalau terkait dengan budaya Tabe tersebut, kalau saya melihat, pertama dia juga berlaku di suku saya, suku Pattaya. Yang kedua juga berlaku di suku Mandar. Dan ketiga juga saya melihat bahwa ini juga berlaku di suku Bugis. Ya, karena kita memang melihat bahwa secara universal sebetulnya ini berlaku di Sulawesi secara keseluruhan. Ini menerapkan budaya Tabe tersebut. Bahkan kalau kita melihat sebetulnya pada pendekatan hukum, dia sejalan dengan urf dalam hukum Islam, bahwa al-adatu muhakkamah, bahwa adat kebiasaan selama sejalan dengan syariat itu bisa diterapkan. Salah satunya adalah budaya Tabe ini. Dan kalau kita melihat pada intinya, kalau saya melihat di Yayan Parepare pun juga mengedepankan yang namanya akhlak. Kita melihat bahwa di Yayan Parepare juga mengedepankan yang namanya akhlak. Maka sangat sejalan dengan adat kita pada kali ini, khususnya di daerah Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Mandar, terkait dengan budaya Tabe ini. Ya, gitu ya. Jadi intinya budaya Tabe ini berlaku di Sulawesi. Budaya Tabe ini berlaku di Sulawesi. Ya, pertanyaan selanjutnya itu, apakah Tabe itu dikhususkan yang muda atau bagaimana? Kalau berbicara mengenai Tabe, sebetulnya berbicara mengenai adat Tabe ini itu bukan hanya berlaku kepada orang muda saja, tapi juga diberlakukan kepada orang tua. Semisal kalau kemudian orang tua lewat, maka dia juga menghargai yang lain.
misalnya banyak orang tua yang duduk dengan lewat orang tua yang satu, maka juga tabe-tabe bukan hanya diperuntukkan kepada kaum muda. Begitu. Oh, jadi tabe ini diperlakukan ke semua orang di. Ya, pertanyaan selanjutnya itu, tabe itu berasal dari mana? Kalau kita berbicara mengenai asal, sebetulnya tentunya tidak lepas dari ketiga suku tadi yang saya telah sebutkan. Pertama adalah suku Pattaya, suku Mandar, dan suku Bugis itu sendiri. Bahkan di suku Bugis saya lihat ini juga masih sangat kental sekali diterapkan oleh anak muda. Dan ini juga saya lihat bahwa sejalan dengan suatu kaidah mengatakan bahwa al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab itu di atas daripada ilmu. Artinya apa? Untuk kemudian lebih baik yang harus kita dahulukan adalah beradab terlebih dahulu. Ya, beradab terlebih dahulu. Ya, pertanyaan terakhir, manfaat tabe ini bagi kehidupan, bagi manusia itu bagaimana? Berbicara mengenai manfaat tabe, sebetulnya saya kemudian melihat itu sangat baik karena sudah menggambarkan hal-hal yang baik. Kalau sudah menggambarkan hal-hal yang baik, maka pastinya berefek menghasilkan hal-hal yang baik pula. Saya kira begitu kalau kita berbicara mengenai manfaat. Maka selayaknya kita sebagai masyarakat dari Sulawesi itu haruslah kemudian menerapkan budaya tabe ini, mengembangkannya. Ada suatu kaidah lagi mengatakan bahwa think globally, act locally. Artinya apa? Kita berpikir secara mendunia, tapi tindakan tidak boleh lepas daripada adat kita sebagai masyarakat Sulawesi. Itulah wawancara saya tadi. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.